Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Alini dari Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP, silabus, dan kurikulum. Untuk yang pertama, RPP. Nah, RPP yaitu suatu pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. Kemudian RPP itu dibuat untuk membantu dan mengajar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP berisi tentang pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyek tentang apa yang kita lakukan pada saat kegiatan pembelajaran mengajar berlangsung. Kemudian RPP itu kemungkinannya pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah direncanakan atau tidak. Karena proses pembelajaran bersifat situasional, yaitu apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasilnya tidak akan jauh dari perencanaan. Sebuah RPP itu terdiri ada 3 bagian. Yang pertama tujuan, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, dan terakhir penilaian. Itu dalam RPP yang terbaru 2020. Dalam tujuan itu RPP berisi untuk menjelaskan karakteristik umum sains, kemudian menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi, kemudian menjelaskan apa yang dikaji, ruang lingkup ilmu biologi, kemudian tujuan-tujuan lainnya. Kemudian ada bagian kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Medianya itu bisa lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian, kemudian ada slide presentasi. Kemudian untuk alat dan bahan itu ada spidol, papan tulis atau infocus, dan laptop untuk pegangan guru. Kemudian yang terakhir, kemudian dalam langkah-langkah pembelajaran itu terdiri ada pendahuluan, kemudian ada inti kegiatan, dan penutup. Itu untuk seorang guru menjelaskan dari awal sampai akhir gitu. Kemudian ada bagian terakhir yaitu tentang penilaian. Dalam suatu penilaian, seorang guru menilai dari sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada di bagian ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang silabus, yaitu rencana pembelajaran pada mata pelajaran yang mencakup kompetensi dasar, kemudian standar kompetensi, kemudian ada materi pokok atau pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, ada indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, kemudian alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, untuk silabusnya saya mengambil salah satu ini. Dalam silabus terdiri yaitu kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, materi pokok, kemudian ada kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau media. Nah, pada kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan pengawalan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian dalam kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sebagainya. Itu salah satu kompetensi inti dalam silabus ini. Kemudian dalam kompetensi dasarnya itu bisa dilihat di sini ya. Yang pertama mengayomi keteraturan dan kompleksitas penciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. Nah, itu salah satu kompetensi dasar pada silabus ini. Kemudian ada materi pokoknya. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum adalah suatu perangkat pembelajaran, suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam periode jenjang pendidikan tertentu. Untuk kurikulum yang saya ambil itu kurikulum 2013.
itu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kemudian kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama 6 tahun. Kemudian kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Mungkin penjelasannya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.